بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Substansi dari pertanyaan Viro, setuju enggak, sepakat enggak dengan ayat itu? Dulu apa yang sudah tertulis secara eksplisit Wah, begitu, kenapa keren. ditanya lagi? Betul, keren. Tapi terkadang teman-teman Oten yang diskusi sama Viro, mereka menolak. Makanya aku bingung sama mereka. Kenapa sih kali ini? Aku bingung nih sama kalian, sumpah aku bingung. Karena apa? Ini Yesus sendiri yang ngomong kok, bukan saya. Yesus sudah ngomong seperti itu, kenapa enggak? Kenapa kalian bilang bukan seperti itu maksudnya Viro, bukan lah Yesus yang ngomong. Kalau nggak mau terima ya bilang aja sama LAI, jangan masukin ayat itu. Gitu loh, buang aja Yohanes 17 ayat 3. Biar clear Gio, ya kan, biar selesai masalahnya. Jangan dipakai ayat itu kalau nggak mau ayat itu sebagai batu sandungan bagi kekristenan. Jangan pakai ayat itu. Karena nggak mau jujur sih sebenarnya. Tapi kalau orang mau jujur sebenarnya dia harus akui itu, Bang. Ya kan? Aku pernah diskusi sama orang begini, Bang. Dia bilang begini, yang kita utamakan itu perkataan Yesus katanya. Gitu loh. Aku pernah diskusi sama orang Oten begitu loh. Ketika aku kasih ayat itu, dia bilang sama aku begini, Bang. Viro, kamu jangan berpatokan di ayat itu loh. Ada ayat-ayat lain, kitab Roma. Aku bilang, itu kan perkataan Paulus, aku bilang. Tadi kamu baru bilang sama Viro, yang diutamakan itu adalah perkataan Yesus. Bang, Yohanes 17 ayat 3 itu perkataan Yesus. Paulus Ya kan? BSF. Iya, Roma 10 ayat 9 dan 10 itu perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Kalau mau ikuti logika dia berpikir, ya kan? Kenapa dia minta Virus supaya harus juga percaya kepada perkataan Paulus di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau mengikuti logika dia, karena dia akan mengutamakan perkataan Yesus. Gitu loh. Ketika aku sampaikan Yohanes 17 ayat 3, dia tolak, dia kasih saya perkataan Paulus. Gimana ini? Gak konsisten orangnya kayak begitu. Ya kan? Iya, makanya aku bilang, Bang, ketika ada umat Islam, umat Muslim percaya Yesus sebagai yang diutus oleh Elohim, jelas, Bang, mereka beroleh hidup yang kekal. Meskipun aku yakin sih teman-teman Oten nggak setuju dengan Viro, nggak sepakat dengan Viro. Tapi mau bilang apa, Bang? Alkitab udah mencatat begitu kok. Bible udah mencatat begitu. Udah begitu ayatnya emang mau dirubah pula. Udah diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia. Apalagi yang harus dirubah? Iya kan? Udah diterjemahkan loh. Kenapa diterjemahkan? Supaya mudah dipahami, mudah dimengerti. Dan itu udah sangat dimengerti, udah sangat dipahami. Gitu loh. Oke kawan. Oh, aku sudah dibilang di bawah itu ulis BSM, ulis bertanya sampai metong saja. Jadi aku mau bertanya juga nih. Aku mau bertanya juga nih. Berkaitan dengan Yohanes 5 ayat 46 itu. Coba kawan bacakan dulu situ Yohanes 5 ayat 46. Saya belum mendapatkan poin di situ. Saya mau tanya kawan dulu. Kawan sudah menemukan atau belum? Silakan. Sudah kawan. Yohanes berapa? 5:46. Yohanes 5:46. Saya coba baca. Yohanes 5:46. Allahumma sholli ala sayyidina Yohanes 5:46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Silakan. Oke, cukup. Jikalau kamu percaya kepada Musa, kamu juga akan percaya kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku.
pertanyaan yang Bang Viro tahu, Musa dengan Yesus itu jaraknya jauh sekali. Poin-poin apa saja yang ditulis Musa tentang Yesus itu? Oke, baik. Aku kasih tahu sama abang ya. Poin-poin apa sih yang harus disampaikan oleh Musa berkaitan dengan Yesus? Jarak antara Yesus dengan Musa itu jauh sekali. Benar, Bang. Jarak antara Yesus itu jauh sekali. Ya kan? Sangat jauh sekali. Poin-poin apa yang didapat? Ini kita bicara tentang konteks kekristenan ya, Bang? Kita nggak berbicara tentang Iya, konteks ya, konteks dalam aku Islam kan? menimba ilmu abang ini, Ya kan? Bang Viro nih. Aku bertanya, poin-poin apa saja yang dituliskan Musa di dalam Taurat tentang Yesus itu? Karena jaraknya jauh sekali. Aku belum Ya, dapat oke, ilmu baik. dari situ. Oke, baik, baik. Poin-poin apakah yang diteruskan oleh Musa? Jelas sekali, Bang. Poin-poin yang berkaitan dengan yang namanya Tuhan yang esa itu, Tuhan yang satu. Yesus memperkenalkan juga Tuhan yang esa. Yesus memberitakan Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Musa memberitakan juga Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Bukan Tuhan yang dua, bukan Tuhan yang tiga. Tidak pernah di dalam dalil, di dalam kitab Keluaran, kitab Taurat, Musa pernah berkata, Bang. Tidak pernah, Musa pernah berkata bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Coba tunjukin sama Viro. Tunjukin sama Viro bahwa ada satu ayat di dalam kitab Taurat, perkataan Musa, bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia. Ada enggak? Coba Nggak tunjukin ada. sama saya. Enggak ada kan? Makanya Musa itu mengajarkan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu ya Tuhan yang satu. Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan sangat berdampak kepada Yesus. Yesus itulah janji tentang apa? Tentang nabi yang akan datang. Semua nubuatan-nubuatan itu, Bang, berbicara tentang Yesus sebagai nabi, sebagai yang diutus. Di dalamnya mengandung apa yang namanya Mesias. Bicara tentang keselamatan, yes. Tapi tidak pernah berbicara tentang Tuhan itu akan datang menjadi manusia. Enggak. Enggak pernah. Makanya aku bilang, coba kalau ada tunjukin sama Firul. Di mana dalilnya? Musa pernah berkata seperti itu. Menubuatkan tentang Allah itu menjadi manusia. Karena apa yang diajarkan Musa, itu pula yang diajarkan Yesus masalahnya. Contoh misalnya, di dalam iman kesan mungkin itu bicara apa? Paulonia, ketauhidannya. Iya kan? Nah, seperti itu. Iya, iya. Bicara tentang Allah yang benar. Maksudnya gini Bang Viro, maksudnya gini, aku hanya minta itu yang tertulis apa yang Musa tulis tentang Yesus itu yang abang ketahui sesuai dengan data yang tertulis di Taurat itu. Ndak perlu butuh penjelasan poin-poin apa saja yang Musa tulis tentang Yesus itu sesuai dengan konteks ayat Yohanes 5 ayat 46 tadi. Ndak perlu panjang. Ya, contohnya Simpel kita saja, 2 bilangan. atau 3 Ya, contohnya saja. ya, contohnya aja kita bilangan, Bang. Tuhan itu bukanlah manusia. Yang sifatnya pembohong, pendusta, penipu. Gitu loh. Itu jelas sekali. Ya oke lah, oke. Dan memang Aku terima jawaban deh. dan memang Udah, Nabi udah Musa cukup, udah cukup. memang Nabi Musa Bilangan mengajarkan tentang 23:19. ketauhidan. Iya. Bilangan 23:19. Memang Nabi Musa Tambah juga lagi, mengajarkan Bang. tentang ketauhidan. Ya. Memang cuma Yesaya mengenal Allahnya 40:25. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau Yesaya, Bang, itu enggak berbicara tentang Musa, Bang. Kalau kitab Yesaya. Iya, ya. Begitu, Bang. Oke, keren aja deh, keren. Lanjut. Udah cukup. Lanjut. Nah, ini ada Bang ITG, Pak Loding, gimana? Silakan aku Ya, mute dulu ya, selamat teman-teman. malam Bang ITG. Ya, apa yang dikatakan Viro tadi itu sangat luar biasa ya. Biar saya bantukan dengan dalil sedikit teman-teman. Nah, di sini kurang lebih di dalam kita pakai dalil biar enak ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-temannya di dalam di sini. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 133 dikatakan di sini teman-teman. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu
Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa, hanya kepadanya lah saja kami berserah diri. Ya, Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Kita buka di Kisah Para Rasul 3:13. Di sini dikatakan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, kalau orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, carikan saya dalil di mana Abraham, Ishak, dan Yakub menyembah kepada Yesus. Pasti terputar-putar itu. Dari Kejadian sampai Kesurupan. Itu sih saya. Karena kalau kita bisa melihat ya, di dalam ulangan 6 nomor 4, Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika tugas Musa sudah selesai dan Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan perkataan yang sama dalam Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, perkataan yang sama dalam Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Terus Kristen sekarang mendapatkan pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Dapat dari mana? Nah, ini kalau kita tanya cuma dua. Kalau bukan mutar-mutar, kejang-kejang. Itu. Cuma 2 jawabannya akan diberikan. Karena pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad sama. Ya, Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di Islam ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada. Yesus mengatakan apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Di Islam ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Yohanes 14:6. Di dalam Yohanes 14:6 Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah di dalam Islam ada? Ada. Kul hadihi sabili adu'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu. Apabila mereka ingin, katakanlah kepada umatmu Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya di dalam Quran surah Fusilat ayat 33 itu dikatakan begini, waman asanu qawla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan. Apakah di dalam Bible ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Berarti ini kita tahu, tugasnya utusan Tuhan itu mereka mengajak orang taat kepada satu Tuhan yang benar. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Berarti Tuhan Musa, Tuhan Yesus sama Tuhan Nabi Muhammad sama. Kenapa bolehkah kalian berdoa memakai nama Elohim? Saya mengatakan tidak, karena kami mengikuti Al-Quran. Kami mengetahui nama Tuhan itu melalui Al-Quran, Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, begitu saya cari, ternyata di Al-Quran mengatakan begini. Kami mengutus nabi-nabi itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi mungkin ketika masa Musa, Musa memanggil dengan Elohim. Ketika di masa Yesus, Yesus memanggil dengan Bapa. Ketika di masa Nabi Muhammad memanggil dengan Allah. Tetapi bukan dari segi nama yang kita lihat. Dari segi hakikatnya. Sama atau tidak? Di dalam bilangan 23 nomor 19 yang Firo bawa tadi. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah di Islam ada? Ada. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Di dalam Bible mengatakan, tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan, karena engkau besar. Apakah di Islam ada? Ada. Laisa kamislihi syai'un. Dia tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yakobus 1 nomor 5 dikatakan apa?
Jika kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka dia akan beri. Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa, maka dia akan memberikan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wamur akhlaka bisolati wastabir alaiha lanas'aluka rizkon nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami meminta rizki, kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti Tuhan ini sang pemberi rizki. Oke, kalau kalian mengklaim bahwa Tuhan kalian sama, kenapa Yesus dibaptis, kalian tidak dibaptis? Nah, ketika hukum baptis, itu di zaman Yesus. Di zaman Nabi Muhammad sudah diganti dengan wudhu. Kami diperintahkan berwudhu ketika mensucikan. Sama-sama dari air. Bolehkah kita hidup di zaman presiden pemerintahan Prabowo, kita pakai hukumnya Soeharto? Boleh tidak kita hidup di zaman Presiden Prabowo sekarang, kita pakai aturan-aturan di waktu zaman Megawati? Kan tidak bisa. Kenapa kita harus petak-petak padahal kita tahu Tuhan itu cuma satu? Nah, ketika Kristen mengklaim bahwa Tuhannya benar, Islam mengklaim Tuhannya benar, kita punya akal. Tidak mungkin dua-dua benar, pasti ada salah satu yang salah. Karena ciptaannya cuma satu. Bumi satu, matahari satu, bulan satu. Masa Tuhan dua? Nah, disinilah kita punya semangat mencari. Makanya saya menyampaikan, kalau memanglah agama yang kalian anut ini agama yang benar, maka saya ini punya keluarga butuh hidup yang kekal. Saya pergunakan akal saya yang diberikan oleh Tuhan, saya kaji. Ternyata saya baca dari Kejadian sampai Wahyu apa yang dituliskan. Di dalam Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Di Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Yohanes 12:49, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus mendengar firman dari Tuhan. Ini semua. Makanya saya kasih analogi begini, kan ulang-ulang saya kasih analogi begini. Kalau di dalam Bible sudah tulis ini HP, kalau di dalam Bible kitab suci sudah tulis bahwa ini handphone, tiba-tiba ada orang yang menjelaskan bahwa ini adalah motor, berarti ini gila dia. Di kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, tetapi penjelasan dia adalah motor. Di dalam kitab suci sudah tulis Yesus hamba Tuhan, tetapi penjelasan dia Yesus adalah Tuhan. Ini ibaratnya dia mau menjelaskan bahwa terong itu adalah pare. Seakan-akan dia mau menceritakan tentang ketuhanan Yesus, sehingga Yesus ini lupa kalau dia itu Tuhan. Mereka mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus ini lupa menjelaskan tentang Tritunggal. Padahal apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Yesus, apakah Bapa di sorga itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Iya, Bapa kita berdua. Dalilnya mana Yesus? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus, tapi ITG bilang kamu Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya ketika kamu menguji aku, berarti kamu telah menguji Dia yang telah mengutus aku. Ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Dia yang telah mengutus aku. Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Dia yang telah mengutus aku. Maksudnya apa? Aku inilah yang diutus ke dunia ini karena Dia itu. Kalau kita melihat Yesus dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ingat 1 Timotius 6 nomor 16. Allah tidak dapat dilihat. Yohanes 5:37 Allah tidak dapat dilihat. Yohanes 1:18 Allah tidak dapat dilihat. Sesuatu hal kalau contohnya analogi begini yang simple terakhir. Saya pulang dari pasar. Saya bawa motor. Motor ini tempatnya di garasi. Saya taruhlah motor ini di ruang tamu atau di dapur. Maka akan jadi masalah saya dengan anak saya, dengan istri saya. Terjadi perdebatan nanti.
Kenapa kamu taruh motor sini? Biar sudah di sini. Padahal dia punya tempat ada di sana. Selagi sesuatu hak Yesus kalian tidak tempatkan pada tempatnya, maka kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Tempatkanlah Yesus pada tempatnya. Dia hanya seorang utusan Tuhan, dia hanya seorang hamba Tuhan. Karena di dunia ini cuma ada dua. Kalau Yesus pencipta, berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah begini. Jadi apa ini kalau di tengah-tengah begini? Kan? Silakan. Oke, menarik. Menarik anak Bapak potong sedikit dari uraian anak. Bapak boleh bertanya. Silakan. Bapak bertanya satu pertanyaan lah dari uraian anak tentang baptis. Tentang baptis itu anak mengatakan kalau itu berlaku di zamannya Yesus. Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham, ya kan? Demikian baptis itu kalau Bapak analisa itu penggenapan dari Kejadian 17 ayat 19, aku akan melakukan perjanjian hidup yang kekal dengan keturunan Ishak. Itu penggenapannya itu tentang baptis itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perjanjian di daging digenapi perjanjian di roh. Makanya di dalam Matius 25 ayat yang ke Matius 21 ayat yang ke-25, Yesus sempat bertanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, baptisan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya berasal dari surga atau manusia? Itu tidak bisa dijawab karena baptisan itu berasal dari surga. Jadi itu baptisan itu perjanjian hidup yang kekal, tidak bisa berhenti begitu saja. Kalau memang baptisan itu berlaku di zaman Yesus saja, berarti sunat juga harus berlaku di zaman Ibrahim juga. Itu menurut Bapak. Tapi kalau menurut Bapak anak, Bapak salah ya nggak jadi masalah karena memang kalau anak mau mengambil dari sisi berlakunya satu perjanjian, seharusnya sunat itu dulu nggak dipakai lagi, ya kan? Di masanya Abraham saja sunat berakhir. Seperti itu. Kalau memang anak bernarasi seperti itu, Bapak hanya meluruskan saja. Kalau pakai kata berlaku di zamannya, berarti sunat juga tidak turun temurun begitu. Maka timbullah pertanyaan, apakah Musa itu. Ya, ketika pertanyaan Bapak seperti itu, maka timbul lagi pertanyaan baru, apakah Musa dibaptis? Gimana? Apakah Musa dibaptis? Maksudnya gini, zaman Musa itu kan belum ada baptisan, mulai berlaku dari Yohanes Pembaptis karena dia meluruskan. Berarti itu tidak kekal. Untuk Yesus. Berarti itu tidak kekal. Tetapi perjanjian kan dikatakan bahwa sunat ini perjanjian kekal. Antara orang yang dibeli dari luar, walaupun keturunan Abraham, bahkan Yesus datang kan dibaptis. Yesus datang kan dia disunat. Yesus disunat kan? Yesus disunat. Benar itu. Nah, Abraham punya berapa anak? Bapak kalau Bapak tahu? Gimana? Abraham punya dua anak, Ishak. Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak ini ibaratnya satu. Ismail dan Ishak ini adik kakak, satu bapak beda ibu, betul? Oke. Yahudi dari jalur Ishak. Islam dari jalur Ismail. Kristen dari jalur mana? Gimana? Kristen dari jalur mana? Jangan-jangan keluar jalur, kan? Abraham punya dua orang anak, Ismail dan Ishak, kan? Yahudi dari jalur Ishak, kan? Yahudi dari jalur Ishak, Islam dari jalur Ismail. Nah, Kristen dari jalur mana? Karena Yahudi kalau perempuan bet, apa ben itu? Perempuan bat, laki-laki ben. Kalau Islam, perempuan binti, laki-laki bin. Kristen tidak ada. Kalau ada pun, beleng-beleng sama bintik-bintik. Tidak ada. Pertanyaannya dari jalur mana? Sabar dulu kamu. Kacamata sudah 3 tapi Tuhan pun masih. Nah, coba Bapak-bapak dengar ya. Bang Viro, kita dengar ITG ya.
Nah, oke. Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Isa, Kristen dari jalur mana? Monggo ITG silakan pakai data. Dari jalur surga. Bang, aku boleh nambahin bang. Masuk. Aduh. Oke ya. Di Roma 1:20, Roma 1:20 itu sampai Roma, itu saya baca aja deh. Sebab apa yang ini tentang bagaimana di dalam sini tuh mengajarkan Tuhan itu nggak perlu kita lihat lalu apa namanya lantas dia nggak ada ya. Roma 1:20 sampai seterusnya nanti ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi melihat Tuhan itu dari apa? Dari ciptaannya, dari akal. Maka di situ kan diajarkan untuk mengenal Tuhan itu. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, bukan imani saja. Karena kalau imani saja orang gila pun nanti beragama, Bang. Kita tahu orang gila tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam ajaran Islam, orang-orang gila itu tidak dihakimi karena dia nggak bisa mikir. Nah, kemudian 21-nya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Menjadi gelap ya. 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Wah, seolah-olah mereka itu alim apa gitu ya. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana ya dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Nah, Tuhan dibuat seperti manusia. Siapa itu ya? Kita cari aja sendiri ya kan. Manusia yang fana, burung-burung. Nah, Tuhan dibuat seperti burung-burung, burung pipit itu. Pantas nggak Tuhan seperti itu? Binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk. Siapa makhluk? Manusia. Ya. Dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu. Ini ajaran yang paling penting. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu. Apa? Ini Bible yang bicara. Dalam Al-Quran pun ada. Mengenal Tuhan itu apa? Melalui ciptaannya. Sambil Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Maka yang tahu alam semesta ini siapa? Tuhan. Di dalam Al-Quran ada dijelaskan di situ ya. 1400 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu teknologi. Rasulullah belum dapat teknologi itu. Tetapi dalam Al-Quran sudah digambarkan. Di dalam api ada air. Hari ini kita tahu. Nah, siapa yang tahu isi alam dunia ini yang bisa menceritakan alam semesta ini kalau bukan Tuhan? Di dalam Al-Quran itu sudah digambarkan. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan di atas gunung itu oksigen makin menipis. Di situ bisa dicari. Maka itulah mukjizat yang kami pegang hari ini yang masih ditinggalkan oleh Rasulullah itu apa? Al-Quran. Dan tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran itu, Pak Ulis. Masya Allah. Silahkan dicek dalam kajian teknologi. Bahkan cerita Fir'aun itu pun dijelaskan di situ ya. Orang-orang yang meneliti kisah Fir'aun itu, jasad Fir'aun itu, mereka memeluk Islam. Mereka kaget, kok bisa ya kitab yang diterima oleh Nabi yang orangnya pada waktu itu tidak mengenal teknologi itu. Nah itu Pak Ulis, makanya kami begitu yakin dengan Al-Quran itu, Masya Allah. Kami begitu mencintai. Ajaran-ajarannya pun logis Pak Ulis. Ya, orang yang bersalah dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Orang yang bersalah pun juga bertanggung jawab. Dia dihukum dia dikasih pahala berdasarkan perbuatan dia. Dia dikasih dosa berdasarkan tidak ada mengenal kami soal urusan tebus menebus itu gitu. Dan sebenarnya dalam Bible juga diajarkan itu, cuman teman-teman kurang baca aja sih kalau menurut saya. Silakan Paulus. Aku tertarik dengan kata tadi mengenal Tuhan itu, mengenal ciptaannya itu gimana itu, tolong diuraikan lagi lebih terperinci karena belum Oke, ini di dalam Bible-nya Paulus. Aduh sayang sekali. Jadi gini Paulus. Saya mau tanya Paulus, yang tahu password handphone ini siapa? Handphone saya ini yang tahu.
Abang sendiri. Saya. Berarti yang bisa menceritakan isi handphone ini siapa? Seharusnya. Ya abang sendiri. Ketika ada kitab, ya kan? Lalu kitab itu diceritakan oleh isi dunia ini diceritakan oleh Tuhan, ya kan? Maka Tuhan yang benarlah, Tuhan yang benar yang tahu isi alam semesta ini. Kan gitu Paulis. Sama dengan ini. Maka dalam Al-Quran itu diceritakan. Makanya banyak sekarang ditemukan apa-apa yang dulu belum dijangkau oleh teknologi, sekarang ini bisa dijawab. Dan di situ di dalam Al-Quran banyak. Seperti kisah Fir'aun. Itu kisah sejarah ya. Tapi kalau dalam konteks gunung bergeser, gunung menancapkan itu supaya permukaan bumi tidak bergerak, itu dalam Al-Quran tentang janin di dalam perut seorang ibu, semua di dalam Quran itu diuraikan Paulis. Saya tidak perlu menguraikan di sini karena teknologi sekarang sudah canggih ya, sudah bisa dibuka semua dalam Google seperti itu. Aku tambah sedikit. Paulis. Aku tambah sedikit. Silakan Bang Firo. Aku tambah sedikit ya. Aku balas typing penonton aja sebentar aja. Sebentar. Paulis, bentar Paulis. Aku tambah dikit aja. Aku balas typing penonton dulu sebentar ya, sedikit saja. Oke, Pak Ulis cuma bisanya bertanya. Makasih penonton yang sudah begitu. Aku ini kepala bernarasi, tapi kalau aku lebih bagus fungsikan untuk bertanya saja, karena apa gunanya aku bernarasi panjang lebar. 1000 apapun yang aku narasikan tidak akan bisa merubah kehidupan orang lain, seperti itu. Tidak bisa merubah jati diri orang lain. Jadi lebih bagus aku lebih berperhatian bertanya dan mendengar daripada aku bernarasi panjang-panjang juga orang bosan. Seperti itu penonton. Lanjut Bang Firo. Baik Pak Ulis, aku tambahin nih Bang Jun ya. Pak Ulis, sebenarnya mengenal Allah itu Bang Pak Ulis, kita tidak boleh menyamakan pengenalan Allah dalam kekristenan dengan pengenalan Allah di dalam Islam. Nggak boleh. Karena kalau di dalam kekristenan, pengenalan Allah itu harus Allah itu berwujud. Gitu loh. Harus itu berwujud. Supaya katanya benar-benar Allah itu dia harus berwujud. Makanya dia menjadi manusia. Ya kan? Itu dalam kekristenan. Tetapi dalam Islam, Pak Loding, tolong dikoreksi kalau Firo salah ya. Tapi dalam Islam Bang, mengenal Allah itu Bang, mereka bisa kenal Allah dari apa? Salah satunya dari ciptaan dia loh. Contoh misalnya, kita manusia ini ada, Firo ada loh, Firo ada, Poloding ada, Bang Jun ada, ya kan? Siapa yang buat kita ini ada? Kalau bukan sesuatu yang maha kuasa. Iya kan? Makanya aku bilang, sesuatu yang ada, sesuatu yang benar-benar ada, belum bisa kita bilang begini Bang. Oh kalau dia ada harus berwujud. Enggak boleh Bang. Karena ada yang enggak berwujud tapi ada juga. Contoh misalnya pikiran, ya kan? Pikiran bisa dilihat enggak? Berwujud enggak pikiran? Enggak berwujud, enggak bisa dilihat, tapi ada. Ya kan? Angin. Angin enggak bisa dilihat, anginnya enggak bisa dilihat. Tapi ada enggak anginnya? Ada. Berwujud enggak anginnya? Enggak berwujud. Tapi ada. Gitu loh. Itu yang dipahami oleh teman-teman Islam berbicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kenal juga Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan mereka berasumsi, enggak. Ada para nabi, gitu loh. Ada para nabi yang menjelaskan tentang Allah itu. Oh, begini loh Allahnya, ya kan? Makanya teman-teman muslim mengenal Allah itu lewat sifat-sifat Allah. Gitu loh. Enggak seperti kita. Ya, nggak seperti kita mengenal Tuhan itu harus berwujud, harus paten itu berwujud, harus paten, nggak boleh Allah itu nggak berwujud. Nah, dalam kekristenan begitu kan, makanya dipaksakan lah bilang sama ya Allah itu menjadi manusia, karena kepingin Allah itu berwujud gitu ya kan. Nah aku bilang satu hal yang menarik tadi Bang, aku cuma mau tanya tadi berbicara tentang yang namanya hukum Allah itu, hukum Tuhan itu yang dikatakan bilang tadi ya kekal kan. Betul kan? Katanya kalau udah kekal, harusnya kekal dong. Ya kan? Nah, hukum Musa, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Abraham itu bicara tentang sunat, itu hukum kekal. Ya kan? Paul Ding udah bilang loh, hukum kekal. Yang anehnya, kenapa datang ke Kristen, itu udah nggak kekal.
Ya, Efesus 5, Efesus 2:15 kan? Dengan Iya. matinya dia di kayu salib maka telah membatalkan hukum Taurat beserta ketentuannya. Betul. Datang ke Kristen yang tadinya kekal jadi nggak kekal. Gitu loh. Tapi kalau dalam Islam bang beda Izin, bang. izin anak. Bentar bang. Dalam Islam beda. Di Ketika Papua sudah jam 12, Bapak pamit dulu ya. oh gitu ya. Oh udah mau. Bodoh. Udah jam Oh 12, gitu ya. Papua di Bodoh, mau Oh. tidur sudah tua ini. Oke lah Pak. Nanti, Oke baik Bang Ulis. nanti tidak tidur metong lagi, tidak bisa bertanya sampai metong. Oke Oh, anak, iyalah. Bang Viro, Iyalah, Pak anak Sri. Rudin kawanku yang di atas, salam hormat, salam sehat selalu, penonton sehat-sehat selalu. Aku pamit dulu Ya penonton. makasih ya teman-teman ya makasih. Oke. Makasih. Aduh, makanya aku bingung Oke, datang kita ke doakanlah Kristen. beliau. Ya datang ke Kristen yang kekal jadi nggak kekal. Itu loh. Padahal hukumnya kekal itu loh. Kalau Iya. bicara kekal nggak ada berkesudahan sampai selama-lamanya sampai kiamat. Gitu loh. Ya kan? Lah tiba-tiba di Kristen yang kekal jadi nggak kekal. Ya kan? Justru di Islam Lari kenapa? semua ini. Kenapa? Iya. Iya, kenapa dibilang tadi kan disinggung tentang baptis kan Pak Loding ya kan? Katanya itu hukumnya kekal loh kalau baptisan kan. Ya kan? Makanya aku bilang kalau di Islam kan yang mereka dengar bukan berarti mereka nggak dengar para nabi yang lain termasuk Nabi Isa, bukan. Tapi karena zamannya itu Nabi Musa yang Nabi Muhammad yang nabi terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini kan? Ya kan? Yang didengarkan di situlah pengajaran Nabi. Tapi apakah bertentangan dengan ke-24 para nabi ketika mengajar? Pengajarannya nggak bertentangan ternyata. Ya kan? Semua yang diajarkan di dalam ajaran Nabi Muhammad, Viro lihat ya, Pak Loding izin ya, Viro lihat, ternyata memang nggak bertentangan dengan yang diajarkan oleh ke-24 nabi itu loh. Salah satu contohnya, berbicara tentang yang namanya sunat. Sunat itu hukumnya kekal. Dan sampai kepada Nabi Muhammad pun diajarkan tentang itu. Gitu loh. Betul. Ya. Nah, Pak Ini Loding lagi izin. Bang Viro. Izin Pauling. Ya. Kalau kita berbicara Oke, tentang sebenarnya begini, kalau bicara tentang baptisan tadi Pak Loding, sebenarnya substansi dari baptisan itu Pak Loding adalah ini ya, substansi dari baptisan itu sebenarnya itu adalah tanda pertobatan Pak Loding. Tanda pertobatan, artinya tanda orang-orang yang mau bertobat, gitu loh. Orang-orang yang mau mengaku dosanya, mau hidup baru, gitu loh. Dan aku lihat di teman-teman Muslim kan Mandi ada junub, mandi ajarannya. besar. Ada. Iya, Mandi besar. iya kan? Itu loh, itu tanda baptisannya tanda pertobatan Ya, sebenarnya. istilahnya beda tapi Bang. Tapi Iya, sama cuma ininya. istilahnya apa- beda, tapi substansinya sama, gitu loh. Maknanya sama, gitu loh. Sebenarnya Nah, ini ya- dalam Bible juga ada diajarkan Bang Viro tentang Tuhan juga, tentang Tuhan itu nggak kelihatan atau Tuhan tidak serupa dengan apapun, salah satunya di Yesaya 40:25. Hendak seperti apa kamu samakan aku, kata Elohim di situ kan. Kemudian di Yesaya 40:18. Banyak sebetulnya sih diajarkan itu Bang, cuman kurang ini, baca aja. Bang Jun, Lanjut, Bang Bang. Jun. Begini Bang Jun, aku ada satu ayat yang berbicara tentang yang namanya haram ya, makanannya. Ya. Iya. Aku udah dengarkan ayatnya kalau tidak salah di kitab Yesaya ya Pak Loding ya. Ya Iya. kan? Binasalah, ya kan? Celakalah atau Yesaya dilenyapkanlah. berapa ya? Ya. Yesaya berapa itu? Yesaya- Bicara tentang orang yang makan babi sama tikus itu. Iya, Oh iya dilenyapkan oleh ada. Allah itu. Betul. Harus dilenyapkan. Ya kan? Datang oten, ya kan? Udah tahu-tahu makan bepong sama makan tikus itu dilenyapkan, dimakan, ya kan? Nah inilah yang sebenarnya Pak Loding, Viro sebenarnya hadir, Viro sebenarnya buka komal, ya kan? Viro sebenarnya mau meluruskan teman-teman oten loh sebenarnya, ya kan? Pertanyaan Viro begini Pak Loding, apakah Allah itu tidak konsisten dengan perkataannya tentang sesuatu yang telah difirmankan? Kan enggak Pak Loding kan? Allah itu tetap konsisten dengan apa yang diucapkannya. Kalau dia bilang akan dilenyapkan orang yang makan bepong sama orang yang makan tikus, pasti dia akan tepati. Dia nggak akan pernah mungkin. pasti. Makanya kan Allah berkatakan Allah bukanlah manusia yang sifatnya pembohong, pendusta, penipu, ya kan? Iya. Karena Allah bukan pembohong. Allah itu bukan pendusta, ya kan? Makanya kalau dia sudah katakan mau lenyapkan orang yang makan bepong dengan orang yang makan tikus,
nggak mungkin dia mau Pasti. tarik perkataan dia. Itu sebuah kepastian masalahnya. Itu lenyapkan, itu bahaya itu. Makanya alhamdulillah lah kamu sudah Gitu loh. Ya kurang-kurang. makanya Terus bagaimana kabar kamu? ya Semenjak kamu mak diskusi ini sama Oten-Oten bagaimana? Coba ceritakan dulu. Biar ya kita emang dengar. semenjak aku diskusi sama Oten-Oten yang mereka bilang aku katanya ya penyesat gitu loh. Udah Viro katanya udah penyesat gitu loh. Itu aja kesimpulan dari mereka. Viro katanya udah penyesat begini-begini. Makanya aku bilang teman-teman juga sih berharap kan sama Viro kan. Aku cuma minta begini, teman-teman bantuin doa Viro gitu loh. Viro nggak tahu Insya hidup Allah. Viro Amin, amin, ya amin. Viro Masya nggak Allah. tahu ya Viro nggak tahu hidup Viro kena gimana ke depannya Viro nggak tahu. Tapi Viro yakin kok, yakin sekali. Kalau memang Tuhan mau pakai Viro ya kan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mau ambil Viro, mau memang dia benar-benar mau jadikan Viro itu berubah, saya yakin kok, sungguh, sumpah. Saya yakin itu akan terjadi sama Viro. Karena apa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Kalau bukan Allah itu Maha Kuasa nggak mungkin. Kalau dia udah berkehendak pasti terjadi gitu loh. Cuman aku bilang Iya, tadi kan pasti. balik lagi. Memang kalau berbicara tentang eh, ada yang menghalangi, pasti banyak yang menghalangi gitu loh. Secara Betul. khusus misalnya ya tahu sendirilah latar belakang Viro seperti apa ya kan. Keluarganya juga kan ya itu latar belakang. Tapi Iya, kalau tahu. Viro udah Itu ambil tahu, ya tahu. kalau Viro udah ambil keputusan seperti ini ya saya berharap sih Allah Tuhan itu dengar apa yang Viro inginkan itu aja. Amin, amin, amin. Gitu loh. Itu aja Iya, Pak Lodeng yang Viro mau sampaikan. luar Viro sih biasa ya. berharap banyak seperti Berarti itu. kita sudah tahu ya, memang kendalanya seperti itu. Memang kendalanya begitu. Kendalanya seperti itu semua itu. Memang kendalanya yang terutama keluarga, terutama harta, pangkat, jabatan. Begitu kan, makanya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu ad-dunya sijilu mukminin jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang muslim. Siapa yang hidup di penjara bahagia? Kan? Siapa? Kata Nabi ini, oh luar biasa. Walaupun dia itu pejabat penjara, ada TV, ada apa, tapi kalau tidak bisa keluar. Jadi kita maksud dari penjara bagi seluruh umat muslim itu, jadi kami di Islam itu diatur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Begitu. Jadi segala sesuatu diatur. Masuk kamar mandi ada aturannya, keluar kamar mandi ada Iya, aturannya, iya Pak keluar Lodeng, rumah iya. ada aturannya. Bentar Pauling, aku teringat dengan apa yang Pak Udin bilang. Manusia itu semua diatur. Ini aku mau sedikit kasih cerita teman-teman. Tentang Siap, silakan. ibadah, ya, tentang ibadah teman-teman ya. Ya, boleh Tentang teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik lagi sambil kita silakan. menunggu waktu untuk Bram insyaallah mau login ya. Kita doakan ya, semoga Oke, baik. Bram masih kondisikan keadaan dan tempat di daerah sana. Jangan-jangan begitu asyhadu tiba-tiba dia Betul. Oke, ini karena Pak Udin udah singgung tadi tentang manusia perjalanan, itu siap. apa namanya? Di-mute dulu. Oke, siap. Lanjut Viro. Semua diatur. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik bagi Viro terhadap teman-teman muslim. Contoh misalnya ketika beribadah, ya kan? Nah, ini ketika beribadah loh. Kenapa Viro angkat ini teman-teman? Karena Viro perhatikan teman-teman ya. Kalau teman-teman muslim beribadah, coba dilihat teman-teman. Teman-teman muslim itu kalau datang beribadah, ya kan, datang ke masjid, datang ke tempat ibadah, Viro perhatikan loh. Di tempat aku kan banyak masjid kan teman-teman ya. Banyak masjid. Mereka itu kalau datang ke tempat ibadah itu kelihatannya apa ya? Tidak ada yang Viro lihat itu orangnya kelihatan ada yang derajatnya paling tinggi, ada yang derajatnya rendah, ada yang miskin, ada yang kaya, enggak, Viro enggak lihat seperti itu. Semua sejajar Pak Loding, semua sejajar mereka. Bahkan ketika mereka pun datang dan masuk ke dalam masjid, ya, meskipun dari rumah ada mungkin mereka yang pakai selop harganya 10 juta, ya kan? Ada mungkin pakai sandal harganya mungkin cuma 10.000, ya kan? Tapi ketika masuk ke dalam masjid Pak Loding, itu ditanggalkan semua itu loh. Semuanya ditanggalkan, dilepaskan. Gitu loh. Dan yang sangat menarik juga bagi Viro, yang menjadi hal positif bagi Viro ketika melihat teman-teman beribadah, antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan, gitu loh. Iya. Bajunya juga kelihatan semua udah jelas. Pokoknya dipisahkan lah. Coba aku ini yang teman-teman beranggapan Pak Loding Viro itu katanya menjelek-jelekan Kristen. Enggak, aku bilang aku tidak sedang menjelek-jelekan Kristen. Justru aku membuka paradigma berpikir orang-orang Kristen supaya bisa mengambil contoh, bisa mengambil teladan. Lihat teman-teman muslim, orang-orang muslim ketika beribadah.
keren loh aku bilang, ya kan? Tapi coba lihat teman-teman Kristen kalau beribadah ke gereja bang, ke gereja, ya kan? Ada yang pakai hal hisnya itu sampai 25 cm, ya kan? Iya benar bang, sumpah ini benar. Iya, ada yang pokoknya, aduh. Terus ada yang ini teman-teman izin ya, Viro nggak ngejelek-jelekan teman-teman. Viro justru buka pola pikir kalian loh. Karena ada di dalam dalil Alkitab bang, di dalam Bible bang. Ibadah yang sejati itu adalah di dalam kitab Roma. Ibadah yang sejati itulah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus loh, dan yang berkenan. Ada yang datang beribadah bang, secara khusus perempuan ini ya, Viro lebih menekankan perempuan. Ada yang datang beribadah bang, bajunya aku lihat bang. Ini gua jujur, ada yang gua lihat itu belum selesai jahit. Iya, belum selesai jahit kelihatannya. Ini loh, baju kok masa kalau perempuan itu belahnya di depan ini sampai di sini bang. Ini benar. Ada talinya cuma satu. Ada di belakang itu bolongnya sampai atas bokong. Iya bang. Nah, bagaimana di dalam kekristenan dikatakan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Kalau udah caranya seperti itu, bisa enggak dikategorikan lagi orang-orang itu kudus? Enggak bisa. Takutnya gini bang, takutnya begini. Jangan sampai yang mimpin ibadah itu kan pendeta kan. Pendetanya laki-laki juga kan. Nah kan kalau di gereja kan itu mimbarnya kan agak tinggi dikit kan bang. Nah semua jemaat itu ngadap pendetanya kalau sedang dia berkhotbah. Nah takutnya gini, kalau seorang pendeta kan dia kalau misalnya dia laki-laki kan, yang namanya laki-laki normal ya kan, pasti bisa lah. Bisa saja kan, tapi aku nggak menuduh loh. Tapi bisa saja hawa nafsunya itu bangkit tiba-tiba kan. Udah sementara khotbah tiba-tiba lihat perempuan-perempuan yang di depan itu pakainya pakaian begitu-begitu kan semua kan. Waduh, bisa-bisa. Jangan-jangan bacanya Matius 17 ayat 3, dibacanya Yohanes 1 ayat 1. Iya kan? Takutnya gitu bang. Karena memang bingung juga kan udah begitu keadaannya. Apakah itu masih bisa dikategorikan sebagai ibadah yang kudus dan yang berkenan? Nah ini yang seringkali teman-teman Kristen yang ketika Viro sampaikan itu, bilangnya Viro katanya menjelek-jelekan Kristen. Enggak, aku bilang, seharusnya tanggung jawab seorang pendeta itu untuk menegur. Karena ada ayatnya berkata begini bang. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Allahu Akbar. Gitu loh. Begitu, teguran yang nyata itu lebih tepat. Gitu loh. Tapi izin Viro pernah baca di perjanjian lama tidak waktu Esra beribadah itu? Ya kenapa bang? Di Nehemia 8 nomor 6 itu pernah baca itu, ya. Ya pernah baca, cuman udah lupa itu bang. Iya. Kalau Allahu Akbar itu artinya apa? Ya itu Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah Maha itu Besar. Coba kalau Viro ada Bible situ, coba kita belajar sama-sama. Kenapa ibadah di perjanjian lama sama perjanjian baru itu berbeda? Iya berbeda lah, karena kan perjanjian baru itu kan kekristenan bang. Oh, yang bikin itu kan kekristenan gitu loh. Makanya aku bilang, kenapa semua denom-denom gereja itu memang bang di dalam Bible bang, kita perjanjian baru bang, tidak ada satu dalil pun, ya kan? Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara beribadah orang Kristen. Nggak ada. Makanya denom si A ibadahnya lain. Ada yang tepuk-tepuk tangan, ya kan? Denom si B nggak seperti itu. Denom si C lain lagi, si D lain lagi. Makanya beda-beda semua bang. Nggak ada yang sama. Beda-beda semua. Nah karena apa? Tata cara ibadah itu diatur oleh intern gereja itu sendiri. Karena nggak ada diatur di dalam Bible. Emang nggak ada. Yesus mengatakan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran manusia. Ya emang itu memang ada ayatnya memang. Kelihatannya kalau mereka beribadah kepada itu Tuhan. Ada ayat. Kalau kita ke masjid itu ada ayat. At-Taubah ayat 18 itu, innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, itu jelas ada ayatnya. Di Kristen ada enggak beribadah di gereja Yesus perintahkan? Enggak ada memang. Palingan batu karang. Kalau ditanya bilang batu karang. Di batu karang. Enggak ada teman-teman. Allahu Akbar. Makanya ibadah Ya, di dalam semoga Kristen kamu- itu memang diatur oleh intern itu sendiri, intern gereja sendiri itu. Iya. Enggak diatur Kena secara ini. spesifik di dalam Bible, enggak ada. Kena di Roma 1:22 Bang Viro. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Padahal tidak, tetapi Padahal mereka tidak. menjadi botol. Coba. Memang begitu.
Memang itu ayat-ayat itu sebenarnya harus orang Kristen sadar sebenarnya itu ayat-ayat itu ayat-ayat teguran sebenarnya. Gitu loh. Ayat-ayat yang menegur keras di dalam kekristenan. Begitu. Tapi terkadang mereka melontarkan itu kepada siapa? Kepada teman-teman muslim. Padahal dia nggak nyadar itu Iya. teguran bagi dia itu. Gitu loh. Teguran bagi kekristenan. Silakan itu buat sendiri. teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Gitu. Bang Viro, silakan. Silakan, lanjut Bang Viro. Saya cari pasien-pasien di bawah dulu. Lanjut dulu. Luar biasa ya. Subhanallah. Kita kalau Bang Viro ini teman-teman kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya. Amin, amin. Memberikan hidayah ya karena ini faktor hidayah saja. Ya. Yang menarik juga teman-teman, kalau di dalam Islam kan seperti Firman kan tadi kan, kalau beribadah kan yang muslim sama muslimah kan dipisahkan kan Bang Loding ya kan? Pisahkan. Tapi kalau dalam kekristenan enggak. Mau yang perempuan datang rok mini, dia bisa duduk aja sama suami orang ya, boleh silakan. Duduk sampingan boleh, nggak masalah. Iya. Sama istri orang boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Allah. Nah, inilah sesuatu yang menurut Viro harus diluruskan sih sebenarnya. Tapi Iya, betul. sayangnya begini. Kenapa teman-teman pendeta-pendeta nggak mau dengan tegas menegur hal-hal begitu atau dengan kata lainnya merubahlah, ya kan? Merubahlah konsep ibadah seperti itu. Karena memang nggak diatur memang di dalam Bible cara beribadahnya seperti apa, tempatnya ibadah juga di gereja nggak diatur, memang nggak diatur. Gitu loh. Justru kan di dalam perjanjian lama itu mereka beribadah di mana? Di sinagog sebenarnya. Bukan gereja. Ya, gitu. coba kita sambut dulu. Hakada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, izin turunkan dulu ya. Kita carikan Oten dulu Pak ya. Mohon maaf ya. Silakan buat yang saudara muslim ditahan dulu ya. Mohon maaf ini. Kita butuh yang Oten biar Bang Viro kasih pencerahan sedikit sama mereka ya. Silakan. Jadi ini kita pakai senjata dari mereka sendiri nih. Silakan. Bentar Pak Loding, tadi ada yang tapping kan, Viro jangan kayak Arom ya, jangan kayak Arom. Viro, aku kasih tahu sama kalian, Viro memang lahir dari Kristen loh, sampai sekarang masih Kristen. Nggak ada kepura-puraan dari Viro, gitu loh. Nggak ada kepura-puraan aku udah gitu dulu atau nggak ada. Aku nggak juga mau menghakimi Bang Arom ya enggak, tapi karena Anda tappingan kayak begitu, ya aku luruskan dong. Aku bukan seperti itu. Aku memang dari kecil memang Kristen sampai hari ini masih Kristen gitu loh. Cuman aku bersyukur aja teman-teman, aku bersyukur kenapa aku dapat teman-teman yang memang awalnya Bang Jun tahu virus seperti apa. Pak Loding tahu virus seperti apa ketika berdiskusi. Banyak diludahin. Iya, tanya aja sama ini loh, tanya aja sama diludahin terus. Silakan. Buat teman-teman Kristen silakan. Teman-teman Kristen kalau mau naik silakan tapping 3, kalau malu 3 tapping 1 saja. Yang muslim ditahan dulu ya, kita prioritaskan dulu ya sambil menunggu Bram ini perjalanan ini. Perjalanan sudah sampai mana nih? Perjalanan menuju Circle to Maut apa di mana Bram? Tapi ya, luar biasa ya Viro ya. Luar biasa kamu. Silakan lanjutkan Viro, lanjutkan. Lanjut narasi Viro, semangat. Memang harus kamu luruskan ini. Harus luruskan. Ya memang harus diluruskan juga teman-teman ya. Karena di kekristenan juga Bang, mereka itu sangat kuat iman mereka jika berbicara tentang sebuah keselamatan, sebuah kehidupan yang kekal. Mereka selalu berkata begini kan teman-teman, kehidupan yang kekal itu, ya kan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bahkan katanya ada dalilnya berkata, perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan. Nah ini, perbuatan baik katanya tidak dapat menyelamatkan. Bahkan kata Paulus itu perbuatan baik itu dibuang ke tong sampah katanya. Ya kan? Itu siapa berkata apa-apa. Viro? Ya itu Paulus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Iya. Berarti bertentangan dengan perkataan Yesus ya? Ya sangat bertentangan Bang. Sangat bertentangan. Amat sangat bertentangan. Kitab Wahyu jelas sekali itu perkataan Yesus. Yesus akan datang menjadi hakim yang adil dan akan menghakimi semua manusia. Berdasarkan perbuatannya. Ada dalilnya juga berkata begini Bang. Orang yang dengan tekun berbuat baik beroleh hidup yang kekal. Dan orang yang berbuat jahat akan memperoleh murka Allah. Makanya dalam kitab Yakobus juga jelas sekali yang dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya metong.
Artinya hanya beriman aja, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib tanpa berbuat, itu sama aja zong gitu loh. Betul, Nah, betul, apakah betul. perbuatan itu sangat tidak penting? Sangat penting ternyata. Bukan dibuang, bukan berarti kebaikan itu tidak menjadi ukuran untuk keselamatan. Siapa bilang? Keselamatan itu menjadi sebuah ukuran juga untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dilihat dari apa? Dilihat dari perbuatannya. Makanya kan Matius 7 ayat 21 berkata begini, Bang. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Jadi keselamatan itu, kehidupan yang kekal itu bukan karena orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan, bukan itu substansinya. Tapi substansi keselamatan hidup yang kekal adalah mereka yang melakukan. Ingat ya, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, itu kita jelas. sama-sama dulu. Substansinya jelas. Greetings. Gitu. Greetings. Halo. Ya, Islam Kristen. Kristen. Ya, silakan open cam dulu. Sudah saya undang, silakan. Bentar. Ya. Enggak, ini, ntar dulu. Pesanku ke Viro ya, jangan seperti Yudas itu aja sih Viro. Open cam. Nggak Di apa-apa. sini sebelum Seperti Yudas buka ya. kamera tidak Oke. boleh bernapas. Nggak apa-apa Pak Lodeng, karena memang udah dinubuatkan kok orang yang benar itu pasti akan dihujat, orang yang benar itu Iya. pasti akan dicaci, orang yang benar itu pasti akan dihina. Nggak masalah buat Viro itu. Oke. Cuman Mana kamu punya wajah? Viro, Kamu bilang sabar Viro. Kamu bilang Viro ini sama seperti Yudas, tetapi kamu tidak tunjukkan kamu punya wajah. Jangan-jangan kamu seperti maling lagi. Jangan seperti Yudas jual Yesus. Iya, tunjukkan demi- wajah. Viro demi seperti uang. Yudas kamu tuduh tapi wajahnya Oke. ada. Kamu mana? Itu aja Viro. Ya enggak, itu aja pesanku. Pi, Jangan. pi. Semoga bermanfaat. Silakan. Bukan, jangan begitu. Kalian nuduh dia seperti Yudas, tetapi dia dengan gagah berani menyampaikan. Kalian pikir beliau ini punya tantangan luar biasa loh. Kaki kiri sudah dikubur, kaki kanan sudah dipenjara. Pleset sedikit Betul. saja berbahaya. Terus kalian naik yang sembunyi ke... Jangan seperti Yudas ya. Jangan seperti Yudas. Padahal kau yang seperti maling. Lanjut. Lanjut Viro, kasih pencerahan kepada mereka. Silakan. Iya, Bram, makanya aku bagaimana bilang posisi ya. aman? Bram, posisi aman? Posisi aman? Kalau tidak aman, biar di dalam WC ada juga tidak masalah, Bram. Kita tunggu setengah satu aja atau Oke, siap. Oke, tunggu setengah satu. Dengar penjelasan 1 dari jam Viro dulu, lagi. silakan. Oke, 1 jam, Iya, siap, iya. tunggu. Ya, oke. Silakan lanjut. Ya, oke aku tangkapin sedikit ya tentang apa yang dia katakan sama saya tadi teman-teman, bahwa aku katanya Yudas kan. Oke. Apa yang membuat Anda berasumsi atau bernarasi bahwa aku sama seperti Yudas? Nggak ada loh. Apa yang aku jual tentang Yesus nggak ada. Justru aku membenarkan. Aku memberikan kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu loh. Apa landasan Anda mengatakan aku menjual Yesus apa? Emang Viro jual-jual diri Viro, minta-minta teman-teman kasih gift dong sama Viro. Kasih gift dong biar Viro kasih ketidakbenaran di sini. Bela kalian teman-teman Islam. Emang pernah? Bahkan Pak Loding ya, izin. Di Komal Viro nggak pernah Viro minta-minta, nggak pernah Viro minta kasih gift dong. Tanya sama Bang Jun, nggak pernah. Iya, Nggak pernah. Kalau cuma Malah, minta tap-tap layar ya oke, karena itu standarnya ketika kita buka Komal. Tapi kalau minta-minta begitu untuk jual-jual, Anda salah nilai Viro. Gitu loh. Viro nggak seperti itu orangnya. Kalau memang orang mau kasih ya Viro bersyukur, ya terima kasih. Viro juga mau bilang jangan, yang mereka yang pencet kok, bukan Viro yang suruh gitu maksudnya. Ya kan? Iya, betul. Makanya jangan salah menilai Betul, Bang. orang dong. Gitu loh. Di Komal Viro nggak pernah Viro begitu, nggak pernah. Gitu loh. Makanya apa yang aku jual tentang Yesus? Nggak ada. Yang aku kasih buat teman-teman Oteng membuka kerangka berpikir kalian, memahami mana yang benar, mana yang salah. Bukankah ada dalam ayat Alkitab bahwa katakannya ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lah bagaimana itu dikatakan ya, kamu bilang tidak. Dibilang tidak, kamu katakan iya. Siapa yang memutarkan kebalikan kebenaran? Kalau bukan kalian, iya kan? Aku menyampaikan kebenaran sesuai dengan kebenaran yang ada dalam Bible itu.
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan Firo, ada orang yang mengenal Yesus sebagai utusan, beroleh hidup yang kekal atau tidak? Beroleh hidup yang kekal dong. Coba tanya sama Oten yang nggak mau jujur. Enggak Firo, nggak boleh, nggak boleh. Lah gimana nggak boleh? Yesus yang ngomong. Iya kan? Hidup yang kekal itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka dengan tekun berbuat baik. Oh nggak boleh Firo, nggak boleh Firo. Sebab ada ayatnya, perbuatan baik itu bukanlah jaminan memperoleh hidup yang kekal. Lah gimana itu? Ada juga di dalam Alkitab begitu, gimana? Mau dibantah maksudnya? Makanya aku berapa kali bilang sama mereka, kalau begitu usulkan aja sama LAI, hilangkan aja ayat-ayat Alkitab itu. Yang berkaitan dengan percaya Yesus sebagai utusan diselamatkan. Hilangin aja gitu loh. Gampang kok kata Papi Gembala. Gitu loh. Gampang kok. Nah makanya Viro berharap sih teman-teman Oten ya, hilangkan statement kalian ketika memframing Viro itu menjual Tuhan Yesus. Menjual Yesus enggak lah. Enggak ada dalam otak Viro itu menjual. Justru Viro mau kasih kebenaran gitu loh. Ya kan? Kalau saatnya Viro mualaf, tetap Viro percaya Yesus kok. Ya kan? Betul. Tetap Viro masih percaya Yesus di situ. Jadi pengikut Yesus yang sejati malah. Ya, jadi pengikut Yesus juga di situ. Dan menjadikan Yesus sebagai utusan tidak pernah dilarang oleh Yesus bahkan. Ya kan? Tidak pernah Yesus bilang begini, lu kalau masuk Islam, jadikan aku sebagai utusan, lu nggak masuk surga. Nggak ada datanya, nggak ada dalilnya begitu. Nggak ada. Gitu loh. Makanya aku heran aja sama teman-teman Oten ini yang sering kali menuduh Viro kayak begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Inilah mungkin yang Viro akan alami lah teman-teman. Karena memang yang namanya Viro udah melangkah ya Bang Jun ya Pak Loding. Viro udah melangkah pasti ada konsekuensinya. Gitu loh. Ada konsekuensinya nanti Viro akan terima itu. Ya, kita sambut dulu. CP diam dulu. Assalamualaikum Ustaz Tata. Sabar, beliau. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap. Bram, Ustaz sudah ada ya. CP, open cam CP. Iya Bang. Ya, CP, oh CP tolong. Ya, jadi Ustadz di sini ada Viro juga ini Ustadz. Beliau sudah luar biasa ini Ustadz. Sisa sedikit lagi, ada pencerahan sedikit. Ustadz silakan. Ya kalau saya mau menyampaikan tentang kebenaran itu gini. Pertama, kebenaran itu harus melalui firman Tuhan. Karena ajaran samawi itu, kenapa dikatakan sama? Langit. Karena Tuhan ini tidak mau kan menampilkan dirinya. 2 Tawarik 6. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Bahkan Keluaran 33 ayat 20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37. Kalau dalam Al-Quran, Al-An'am 103, Asyura ayat 11. Jadi ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Tapi kalau ajaran dewa-dewa diyakini dewa menjelma turun jadi manusia. Makanya dulu di ajaran samawi itu Musa memperkenalkan Tuhan satu Allah, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Datang Samiri. Apa kata Samiri? Wahai orang Seriwil, ngapain kamu mentuhankan Tuhan kita? Wong nggak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Mendingan ikut saya. Terus siapa Tuhanmu? Kumpulkan emas kalian. Maka mereka membuat patung dari emas. Nah ini Tuhan kita enak, bisa kelihatan, serupa. Kalau Tuhannya Musa, masa tidak bisa dilihat, tidak serupa. Ya, jadi semua para nabi seperti itu memang menyampaikan. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, aku perintahkan mereka agar mereka menyampaikan tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah. Ya. Makanya kunci surga la ilaha illallah. Coba ada orang mau mu'allaf, yang diberikan kunci surga dulu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Dulu ke Yesus sama. Hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan.
Jadi dulu orang Seriwil kalau ingin selamat ketika Yesus diutus harus mengakui dua ini, mengenal satu-satunya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus Rasulullah gitu. Islam sama. Karena Nabi Muhammad yang diutus, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda kan di zamannya Yesus, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Jadi kita ini mencari kebenaran tidak bisa lewat lainnya kecuali melalui para nabi. Maka dalam Al-Quran para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Mulai dari Nabi Adam ke Abraham. Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi Seriwil sampai ke Yesus. Makanya Yesus pemimpin untuk Seriwil. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Seriwil. KPR 13:23. Yang dihakimi 12 suku Seriwil. Matius 19:28. Diutus untuk Seriwil. Matius 15:24. Dalam Al-Quran sama. Nabi Isa diutus untuk Seriwil. Ali Imran 49, Shaf ayat 6, Al-Zuhruf 59. Itu. Ajarannya sama. Mentuhankan Allah. Al-Zuhruf 64. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Apa kata Isa? Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Itulah jalan yang lurus. Apa bedanya dengan Markus 12:29? Hukum yang utama. Dengarlah Israel. Tuhan Allah kita. Tuhanku dan Tuhanmu. Allah yang Esa. Jadi Bang, kalau kita umat Islam dulu, Bang Loding misalnya, saya ini Islam, tentu saja Allah yang Tuhan benar, kan saya Islam. Mungkin menurut Kristennya Kristen yang benar. Lalu mana yang benar-benar benar? Oh, kita cocokkan dialog. Oh, ternyata Quran dan Bible sama. Siapa itu Isa? Utusan Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Begitu juga Tuhan sama. Tuhan itu Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Apa? Allah yang Esa tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Dalilnya, Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:29, Yohanes 5:37, Al-Quran, Al-An'am 103, Al-Ikhlas ayat 1, Asyura ayat 11. Jadi sama, makanya makanya orang murtad abangku ya. Orang kalau murtad, saya dengan Unirifa, Bang Juma apa, pasti paling takut kalau diajak dialog. Contohnya gini, kamu murtad, iya. Ayo kita dialog, siapa Tuhan menurut Quran dan Bible? Yang kedua, siapa Isa atau Yesus menurut Quran dan Bible? Pasti takut. Yang ketiga, keselamatan menurut Quran dan Bible. Karena keselamatan sama, harus mentuhankan Allah. Dalam Al-Quran, Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Dalam Bible, mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Gitu. Jadi, ayolah kebenaran itu kita dialog santai gitu. Yang penting menyampaikan secara data. Mau percaya atau tidak, itu hidayah itu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Urusan Allah hidayah itu. Nabi Muhammad, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, aku tahu kamu pingin Abu Lahab itu masuk surga, masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi hidayah urusanku. Kamu cuma menyampaikan. Begitu juga Yesus. Apa sulitnya dia membuat orang Seriwil kecil kan Seriwil itu? Apa sulitnya supaya beriman kepada dia? Tapi karena dia tidak bisa apa-apa urusan Tuhan, Seriwil menolak. Bahkan mau membumbung dia. Jadi gitu. Makanya umat Islam berdakwah santai. Iya gitu. Oke, itu saja. Ini ada Uni Rifa ya. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya pantau-pantau di grup Bang Loding, nanti kalau virus syahadat naikin saya pengen jadi saksi gitu. Karena salah satu orang yang meludahi virus itu saya. Ya. Tapi ternyata alhamdulillah kata Bang Loding, Uni yang syahadat itu Bram. Oh nggak apa-apa lah. Pak Bram ini salah satu orang yang sering masuk room ini kalau tidak salah ya. Iya, tapi ada begini Uni, izin saya sampaikan sedikit ya. Jadi memang dari sudah berapa hari kemarin saya diskusi sama dia melalui WA dan di TikTok kan. Nah jadi beliau mau syahadat dari kemarin, cuma dia sampaikan sama saya kendalanya ini, dia lagi tunggu kawannya ini untuk kerja di Kalimantan, supaya ketika dia syahadat langsung dia hijrah, karena di kampung dia ini kampung Kristen. Atau Bram kamu sampaikan, masa saya yang jadi juru bicara kamu bagaimana? Dia takutnya ketika dia syahadat,
Tiba-tiba ada apa-apa mereka bakar dia atau gimana? Saya tidak tahu kan. Mungkin Uni kasih penjelasan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, semalam itu ada yang naik, bahkan tadi ada yang naik kalau betul-betul dia mau untuk hijrah, ditanggung ongkosnya itu untuk ke Kalimantan, dan ada orang yang siap memberikan dia pekerjaan di Kalimantan sambil menunggu kawannya itu ajak dia bekerja begitu. Nah, ini saya bilang sama dia, kalau kamu menunggu tidak apa-apa, kamu syahadat saja dulu. Yang penting kamu sudah yakin, jangan sampai besok-besok menunggu tiba-tiba bukan kawan yang telepon, malaikat maut yang telepon kan. Yang penting sudah posisi aman kan Ustadz? Maksud saya kan begitu. Yang penting posisi aman daripada coba Uni kasih pencerahan sedikit sama Bram. Silakan. Ya, jadi Pak Bram bukan cuman Pak Bram. Sedangkan para nabi-nabi saja itu mereka menyampaikan kebenaran aja dipersekusi. Cuman Pak Bram harus tahu, Pak Bram ini hidup di Indonesia, negara yang punya hukum. Sekarang itu ndak bisa lagi persekusi, itu ndak segampang itu. Kalaupun ada terjadi yang namanya sengketa atau persekusi, biasanya Pak Bram itu sudah agak lama gitu, tersulut seperti kayak yang terjadi di dulu Ambon gitu ya. Jadi sudah tersulut lama. Tapi kalau Pak Bram ini sempat ada yang persekusi, itu yang berani mempersekusi itu ndak main-main ya. Itu kita punya pihak kepolisian. Kalau kekhawatiran Pak Bram berislam kemudian karena adanya tindakan kriminal dari orang-orang tertentu, saran saya nih ya, coba Pak Bram koneksi dengan pihak kepolisian sana, nyatakan saja keinginan atau RT RW setempat. Oh, RT-nya Kristen Uni. Ya sudah, kalau begitu terpaksa kepada pihak kepolisian kalau tidak percaya, atau cari orang Islam yang berada di situ, minta pertolongan kepada mereka. Nah, betul kata Bang Loding, kalau untuk menyebutkan kalimat syahadat saja itu tidak apa-apa, dipercepat kalau memang sudah yakin Islam itu jalan kebenaran. Ya, kenapa? Karena itu urusan Pak Bram dengan Allah nanti. Walaupun sebenarnya tanpa diikrarkan pun nanti Allah tahu Pak Bram ini sudah percaya kepada Allah. Hanya saja penting deklarasi ini salah satunya untuk keamanan dan kenyamanan Pak Bram. Seperti itu. Nah, mungkin begitu saja dari saya. Semoga lancar hijrahnya. Nah, terkait tentang hijrah, ya. Teman-teman tuh kita punya lembaga-lembaga. Ada lembaga MMCI yang diprakasai oleh Bang Zuma, ada APII yang juga pembinanya Bang Zuma, ada YPM, di situ ada Pak Edi Prayitno dan juga tim YPM. Ada Garda Mu'alaf diprakasai oleh Pak Donditan. MCI itu di berbagai macam wilayah banyak. Artinya lembaga-lembaga yang mampu menampung, melindungi dan bahkan memberikan bantuan kalau sewaktu-waktu Pak Bram ini kenapa-napa, itu sudah banyak ya, lembaganya banyak. Maka terkoneksi saja kepada mereka, berhubung saja. Kalau boleh tahu Pak Bram lokasinya sekarang berada di mana? Saya di Melaka. Malaysia. Malaka. Malaka itu bukan Malaysia ya? Bukan. Dia lain lagi. Kalau di perbatasan Malaysia sana itu Melaka. Ini Malaka. Oh, maaf kalau gitu. Saya pengetahuan saya, geografi saya agak kurang Pak Bram ya. Saya menghafal nama daerah-daerah memang kurang. Dulu guru saya memang bilang gitu. Perkara geografi saya nggak lancar ya. Tapi Pak Bram gitu aja. Gini Pak Bram, kalau Pak Bram sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kuasa, jangan seperti murid-murid Yesus ya. Sudah melihat Yesus menghidupkan orang mati, sudah melihat Yesus menurunkan apa ketika ditangkap kabur. Jangan begitu. Kalau kita itu percaya bahwa Allah Maha Kuasa, mati pun kita ketika kita mengimani Allah Maha Kuasa, maka keyakinan kita tahu kalau kita akan berada di surga. Itu namanya jihad, jahada, bersungguh-sungguh. Tapi tidak mungkin lah Pak Bram langsung mati kalau syahadat, ada juga begitu ya. Pak Bram, kalau percaya Allah adalah Tuhan, maka serahkan semuanya kepada Allah. Jangan takut, jangan gentar, bahwa Allah akan melindungi sebagaimana Allah lindungi Nabi Isa dari serangan seluruh masa waktu itu. Orang Yahudi, orang Romawi punya senjata, dilindungi oleh Allah.
Nabi Ibrahim sudah dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar. Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, dimakan oleh ikan paus, tidak meninggal. Nabi Muhammad berkali-kali hendak dihabisi nyawanya, Bapak. Allah selamatkan. Apalagi Pak Bram yang bukan nabi. Dengarkan cara berpikir saya. Seorang nabi saja yang imannya baik, imannya kuat, fisiknya kuat, bahkan mereka disertai sama malaikat, itu pun langsung di backup sama Allah. Apalagi kita yang lemah ini, Pak. Bapak Bram yang lemah ini, apalagi Bapak Bram yang baru akan masuk ke dalam Islam, tidak mungkin dizolimi Allah. Kecuali Pak Bram punya niat tersembunyi sama Islam. Maka Bapak percayakan semua kepada Allah. Inilah yang disebut dengan iman dan takwa. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Buat Viro ditunggu syahadatnya, insya Allah Uni menjadi saksi ya. Gitu aja, lanjut. Ya, bagaimana Bram? Hati sudah bagaimana? Ya udah siap lah Bang. Oke, siap. Kan Ustadz Tata, Bang Loding, biar Ustadz Tata yang bantu. Saya sudah kirim dia punya apa sama Uni sama Ustadz Tahta juga ya, sama Bang Jun, bisa dilihat. Ya, coba Ustadz silakan mau apa-apa sama Bram atau gimana, silakan Bram. Jangan tegang. Bang Loding, kita sudah terima ya. Bang Loding izin, Bang Loding. Viro nggak apa-apa di sini ya? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Oh, maksudnya dua juga tidak masalah. Enggak, bukan itu maksudnya. Kan Viro kan masih oten kan, maksudnya jangan sampai. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, baik. Siap. Enggak apa-apa, ya. Mana tahu nanti kena anginnya Viro gitu. Assalamualaikum Ustaz Tata, Bang Pastor Loding semuanya Uni. Siap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah, intinya kalau udah siap langsung saja. Masalah nanti mau gimana, mau ngomong nanti aja ya. Udah usah ditanya lagi, udah. Kalau udah siap sekarang langsung gitu. Saja cepat. Nah, siap. Mana fotonya? Apa? Pak Loding, tapi kayaknya Viro rasanya Viro nggak enak loh teman-teman, sumpah rasanya nggak enak. Viro izin dulu. Nggak masalah. Viro di sini aja. Nggak akan berubah jadi Islam Viro. Yang sahadat Bang santai Deku. Viro rasanya nggak enak, sumpah. Nggak apa-apa Deku. Kita hanya menjadi saksi melihat saudara kita aja Islam. Silakan Ustaz Tata langsung. Di sini aja Deku Viro. Ya langsung kita mulai ya. Begini. Ikut arahkan. Bram. Cukup mengikuti saya aja. Ikut Ustaz. Iya. Ikut Ustaz. Okay. Ya. Kita mulai. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Masya. Wa ashhadu. Anna. Allah. An dulu. Nah. Muhammadan. Rasulullah.
Allah. Nah, saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusannya Allah. utusan Allah. Oke, sudah saya. Syah. Masya Allah. Oke. Jadi kawan, Allahu Akbar. kalau ini sebagai tambahan ya. Udah ya? Sahadat. Udah Bang, selesai ya. Jadi ini dengarkan sebagai tambahan untuk kawan-kawanku juga. Kalian kalau syahadat itu yang penting bahasa Indonesianya itu loh. Ya. Nanti kalau masalah bahasa Arabnya dia sulit, tidak masalah. Karena syahadat itu, andai kan orang itu sendirian yakin sudah. Oh, saya yakin Islam itu benar. Ya udahlah, saya mengimani Tuhan itu Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Dan saya meyakini bersaksi Nabi Muhammad utusannya Allah. Udah sah, udah. Makanya saya sering bilang, kalian mensyahadatkan orang jangan takut. Karena kadang-kadang orang mensyahadatkan itu disamakan dengan nikah. Kalau nikah kan bahaya, kalau dasar kan zina. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Ini kan hati-hati. Kalau syahadat enggak. Intinya syahadat itu berikrar, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Anda kan sendirian ngomong kayak gitu sah. Itu makanya biar kalian itu berani mensyahadatkan orang dimanapun itu. Jangan dianggap syahadat itu seperti menikah. Ya kalau menikah seakan-akan harus fasih kan ya Arabnya. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Kalau salah sedikit takut dasar. Kalau syahadat enggak kayak gitu. Ya. Yang penting kita yakinkan percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan dia percaya kepada Nabi Muhammad utusannya Allah. Udah. Urusan kepada Allah sah sudah. Gitu. Dan untuk selanjutnya kita doa. Doa ini saya gimana? Ke Bang Loding atau yang lainnya? Tidak. Ustadz langsung sekalian Ustadz, jangan saya Ustadz, silakan. Iya. Kita doakan bersama ya cukup. Untuk abangku yang baru syahadat bilang amin aja ya amin karena doanya orang Bram nanti mu'alaf. bilang amin Bram ya. Bilang amin. Di amin. hatinya ada apa-apa ya, di hatinya saja ada apa-apa. Oh, di hati. Amin. Enggak usah keras-keras, enggak usah ya, biar fokus ke apa yang abang dengar ya. Oke, kita doakan yang pertama untuk saudara kita yang baru mu'alaf. Semoga istiqomah. Ya. Yang kedua, kita doakan supaya dipermudah oleh Allah untuk belajar Islam. Terutama istiqomah ya. Dan ingat ya, kita ini mayoritas muslim, gampang cari ilmu itu ya. Yang penting niat, yang penting sekarang sudah bertauhid. Juga kita jangan lupa mendoakan juga orang-orang, saudara-saudara kita yang berdakwah, saudara-saudari kita. Mudah-mudahan semuanya apologet Islam semuanya. Tanpa terkecuali yang berdakwah, semoga diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, dan juga melalui mereka semua inilah mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, banyak yang dapat menemukan kebenaran hidayah melalui kita semua. Semoga oleh Allah melalui dakwah kita banyak yang menerima kebenaran, bertauhid gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.